Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, teman-teman, kali ini saya mau mencoba membahas terkait ada sebuah pernyataan atau ucapan dari utusan Presiden transisi Amerika Serikat Donald Trump, di mana beliau mengatakan bahwa menginginkan relokasi sejumlah 2 juta penduduk ke Indonesia. Maka pernyataan ini menjadi kontroversial di antara masyarakat seluruh Indonesia. Ada barangkali yang menyetujui, ada barangkali yang menolak terkait relokasi penduduk sebanyak 2 juta orang ke Indonesia tersebut. Dari situ kemudian bahwa apakah kita masuk dalam kategori orang yang setuju atau tidak setuju. Baik, dari sini saya akan mencoba masuk dari sisi apa sih sebenarnya visi atau misinya. Visi adalah sebuah tujuan, misinya adalah sebuah langkah untuk menggapai sebuah tujuan tersebut. Pertama, visinya, apakah ini mempunyai visi benar-benar pure untuk tujuan kemanusiaan. Misalkan 2 juta penduduk itu kenapa direlokasi? Tujuannya adalah membantu mereka yang sakit, mereka yang kelaparan, mereka yang membutuhkan dari sisi sosial kemanusiaannya. Apakah itu tujuannya? Kalau kita berdasarkan kepada pernyataan ini, mengingat bahwa ini jumlahnya penduduknya itu 2 juta yang mau direlokasi, tentu kita harus berpikir ulang tujuan tersebut, visi tersebut. Misalkan ada sebuah pernyataan juga atau ini menjadi prinsip dari kalangan Zionis. Teman-teman pasti tahu terkait ini. Bahwa menginginkan para Zionis itu adalah menguasai area, tempat tertentu. Misalkan kita tahu apakah misalkan antara Israel dan Palestina itu bisa berdamai atau tidak. Ada yang mengatakan tidak mungkin berdamai. Kenapa? Karena ini adalah suatu visi di mana kaum Zionis itu ingin menguasai daerah Palestina dan menjadikan Palestina sebagai negaranya kira-kira, atau mencaplok menjadi negaranya. Demikian, itu adalah sebagian yang menyatakan itu. Justru katanya prinsip dari sini bahwa Zionis itu mempunyai cara. Bagaimana caranya? Adalah mengurangi daripada populasi penduduk warga Palestina itu sendiri, Gaza dan seterusnya, dan kemudian memperbanyak populasi daripada kaum Zionisnya itu sendiri, atau yang seringkali disebut adalah warga Israel. Nah, kemudian ada yang mengatakan dari prinsip ini bahwa ketika populasi Israel itu lebih banyak, kemudian populasi warga Palestina itu semakin sedikit karena tadi dikatakan sukses misalkan relokasi warganya sebanyak 2 juta ke Indonesia. Artinya warga Palestina semakin sedikit dong, populasi Palestina semakin sedikit dong. Maka apakah ini dikatakan oleh beberapa orang, inilah saatnya ketika warga Palestina itu secara populasi berkurang drastis, maka disitu semakin mempermudah kemudian Zionis mencaplok suatu daerah tersebut. Nah, ini adalah satu pandangan ya teman-teman terkait dengan visi. Apakah visinya adalah pure visi kemanusiaan, ingin membantu dan sebagainya atau tidak. Ternyata di balik semua itu ada visi yang memang menjadi kontroversial kita bersama ya teman-teman. Pertama. Kedua, kalau memang sifatnya adalah 2 juta itu membutuhkan sosial, membutuhkan bantuan, justru sebenarnya yang pertama ini masyarakat 2 juta ini mesti dikembalikan ke Palestina itu sendiri. Kenapa mesti dikembalikan? Justru mereka itu sebenarnya kangen dengan keluarganya, kangen dengan daerahnya.
Sama ini kan ditahan di Israel ya kan. Nah, justru mereka kangen, ingin memperbaiki dirinya adalah bukan dengan cara merantau. Ini logismenya begitu. Ingin mereka itu kembali kepada pangkuan saudara-saudaranya. Disitulah kemudian memaintenance diri, menyehatkan diri, ya enggak? Nah, healing dan sebagainya. Justru bukan dengan cara kemudian direlokasi atau bahasanya paksaan direlokasi ke Indonesia misalkan. Ya enggak. Justru mereka ingin healingnya itu adalah kembali kepada daerahnya Palestina masing-masing. Kalau berbicara misalkan sosial, butuh bantuan dan sebagainya. Justru sebenarnya negara-negara ya Muslim khususnya itu sebenarnya membantu mereka. Walaupun terkadang bantuan kita ini seringkali ditahan oleh oknum-oknum misalkan dari Israelnya sendiri, dari Zionisnya itu sendiri. Itu seringkali terjadi, bantuan ini kemudian tidak nyampe kepada yang hak, kan begitu teman-teman. Nah, dari situ juga terbangun image bahwa ketika mereka itu dibantu pulang kemudian ke Palestina, kemudian dibantu dari sisi kebutuhan dan sebagainya, kemudian setiap negara atau warga negara internasional ini membantu dari sisi sosial, entah misalkan dari sisi kesehatannya, pendidikannya, daerahnya, wilayah dan sebagainya. Justru kemudian healingnya di sana, perbaikan demi perbaikannya itu di sana. Kita hanya sebatas membantu. Justru ini sebenarnya yang lebih efektif daripada kemudian direlokasikan kepada negara yang lain, misalkan ke Indonesia. Justru sebenarnya menjadi beban buat 2 juta penduduk itu, teman-teman. Artinya penjelasan ini menjelaskan bahwa adalah kontradiktif dengan sebuah visi untuk merelokasi penduduk atau 2 juta penduduk itu ke Indonesia ya teman-teman. Apakah pertanyaannya bahwa ada tujuan lain daripada visi merelokasi 2 juta penduduk? Apakah mengurangi daripada populasi penduduk yang ada di Palestina, sehingga ketika populasi penduduk yang ada di Palestina itu berkurang, justru kemudian Zionis dengan mudahnya mencaplok, menguasai dan sebagainya. Ya teman-teman, kita tahu ketika misalkan 2 juta penduduk itu kemudian populasinya atau dikembalikan di Palestina sebagainya, justru sebenarnya mereka menginginkan kedamaian. Apakah alasannya karena gencatan senjata dan diharuskan untuk merelokasi 2 juta penduduk ke Indonesia? Tidak kan? Justru kemudian gencatan senjata yang mereka inginkan itu setelah 2 juta penduduk kembali ke Palestina, kemudian tidak ada lagi yang namanya peperangan, tidak ada lagi yang adanya pengeboman. Itu kan poin daripada gencatan senjata itu adalah tidak ada lagi sebuah kekerasan. Ya enggak? Benar-benar pure gencatan senjata. Justru mereka akan mengalami perbaikan diri kelompok dan negaranya, baik pembangunannya, kesehatannya, mentalnya, dan sebagainya. Ya nggak teman-teman? Kan begitu. Artinya sekali lagi bahwa mesti diselidiki apa di balik semua itu. Apakah ada udang di balik batu yang kita kenal itu? Apakah ternyata benar dengan jelas misalkan punya visi yang konkret, yaitu ingin menguasai Palestina misalkan begitu. Ya teman-teman, itu pembahasan pertama. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana sebuah dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang pertama, kita harus flashback kepada saat-saat dahulu ketika kemudian ada saat itu pengungsi daripada Rohingya ya teman-teman, dan sebagian itu kan datang ke Aceh dan sebagainya, dan ternyata dampak atau efek daripada pengungsi itu adalah adanya penolakan daripada warga Aceh itu sendiri. Ya enggak teman-teman? Justru kemudian ini yang mesti dipelajari oleh kita semuanya, terkhusus adalah pemerintah yang sekarang memimpin, bahwa dampak ini mesti dikaji ulang. Ketika ada misalkan penolakan dari warga, justru kan ini bukan kedamaian. Bukan kedamaian
bukan keindahan, bukan kebersamaan untuk Indonesia, atau bukan maslahat untuk warga negara Indonesia sendiri. Justru ini kemudian ketika ada penolakan menimbulkan sesuatu yang sifatnya nanti adalah dampak negatif yang berkepanjangan. Apalagi kemudian kita tidak tahu bahwa direlokasi ini adalah berapa tahun umurnya. Ada yang mengatakan misalkan 5 tahun dan sebagainya. 5 tahunnya aja ini adalah waktu yang cukup lama, teman-teman. Justru ketika kemudian dalam suami istri bisa berumur 4 tahun minimalnya itu anaknya. Justru jangan-jangan mereka betah di sini kemudian berkembang biak di Indonesia. Maka Indonesia juga kemudian populasinya akan semakin tinggi sekali. Kan begitu. Jangan-jangan kemudian mempunyai visi juga adalah menterpurukkan Indonesia. Dengan populasi yang sangat tinggi di Indonesia sehingga kemudian kinerja di Indonesia tidak maksimal. Justru dahulu punya program Indonesia itu adalah program keluarga berencana, di mana suami istri hanya dianjurkan 2 anak saja agar kemudian populasi ini tidak terlalu pesat sehingga ekonomi akan selaras dan cepat sejahtera, kan kira-kira gitu tujuannya. Nah, sekali lagi, dampak harus dipikirkan khususnya adalah oleh pemerintah Indonesia. Ketika ada sebuah penolakan, kemudian misalkan ada sebuah tujuan yang tidak baik daripada visi misi itu, kemudian ada efek negatif misalkan tentang masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia, kan berbahaya, teman-teman. Justru saya pribadi menganggap ada udang di balik batu. Ada sebuah visi misi, tujuan tertentu yang sifatnya adalah negatif yang kemudian dapat menguntungkan daripada pihak yang lain. Maka saya sendiri tidak setuju dengan adanya statement bahwa pemerintah transisi Donald Trump ingin merelokasi warga atau tahanan 2 juta penduduk itu ke Indonesia. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Silahkan teman-teman boleh berargumentasi selama kita masih di dalam tahap berdiskusi, boleh. Tetapi kita juga menghargai pendapat orang lain, jangan kemudian kita mencaci dan sebagainya. Kita harus berdiskusi dingin. Silahkan bisa komentar di dalam semua komentar channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.